Selamat datang di channel Profesor Dr. Insinyur Sama Malau. Saya mengupayakan untuk menyediakan informasi yang berguna buat Anda, inspiratif, dan menyemangati. Sebelum Anda lanjutkan, mohon nanti klik subscribe, like, dan kalau Anda berkenan, mohon di-share. Terima kasih. Selamat menikmati. Silakan presentase 1 menit hasil yang dilakukan sebelumnya. Silakan Surya Manulang, NPM 1871 ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada praktikum yang telah saya lakukan. Di praktikum yang pertama mengenai pengenalan bunga dan bagian-bagiannya. Di sini saya mengambil contoh ialah bunga kertas atau bougainville. Pada laporan saya telah mengirimkan kepada asisten. Bagian-bagian daripada bunga bougainville itu secara umumnya terdiri dari daun pemikat, putih, benang sari, dan mahkota bunga. Kemudian bagian daripada kelaminnya terdiri dari anter, filamen, sepal, ovul, ovari, petal, stigma, dan stile. Nah, menurut saya, bunga pada tanaman bougainville ini mengalami penyerbukan silang. Hal ini disebabkan karena dalam satu pohon tanaman bougainville memiliki jumlah yang banyak bunganya. Selain itu, alasan lainnya, alat berkembangbiakan pada bunga tersebut juga mengalami pematangan ketika bunga sudah mekar, sehingga mengakibatkan terjadinya persilangan serbuk sari antara satu bunga dengan bunga lainnya yang dibantu oleh sedia di dalam hanya kepala putih saja. Oke. Yang ketiga, saya menggunakan objek yang sama, yaitu pada bunga Malaysia. Di sini kita melakukan penyerbukan silang buatan, di mana salah satu bunga kita lakukan detasel dengan mentiadakan, dan salah satunya dengan mentiadakan kepala putih. Kemudian kita pindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain yang tidak memiliki serbuk yang sama namun berbeda bunga. Hal tersebut berdasarkan pada penyerbukan silang ini terjadi apabila tanaman tersebut itu memiliki termasuk dalam satu spesies yang sama dan minimal satu jenis yang sama. Dan praktikum ini saya lakukan di rumah saya di Jalan Lintas, Duri, Pekanbaru, Perumahan Pabrik PTAD Divisi 3, Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Johannes Pardidi, NPM 18710009. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya melakukan penyerbukan silang buatan pada bunga adenium. Nah, tahapan yang pertama yaitu potong sedikit bagian bawah corong, potong secara tegak lurus, secara pelan-pelan supaya tidak melukai bagian dalam pada bunga tersebut. Nah, yang kedua, buka bagian bawah corong yang telah dipotong, kemudian ambil 1-2 antena terdepan supaya mempermudah pengambilan serbuk sari atau polen. Nah, tahapan yang ketiga yaitu masukkan tusuk gigi tidak terlalu dalam, kemudian tarik secara perlahan. Setelah terbuka, kita ambil serbuk sarinya. Nah, setelah kita ambil serbuk sari, kemudian kita oleskan pada bagian sensitif pada kepala putih. Setelah kita lakukan pengolesan pada bagian sensitif pada kepala putih tersebut, kemudian kita tutup kembali antenanya dan bagian corong bunga tersebut supaya dengan menggunakan solasi ban putih, di mana kita gunakan solasi ban tersebut supaya penyerbukan yang kita lakukan dapat berjalan dengan lebih bagus dan baik dan tidak mengalami terkontaminasi, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan Daniel Gia. Baik kelas, selamat sore Pak, selamat sore buat teman-teman semua.
saya di sini akan mempresentasikan hasil praktikum saya, yaitu cara penyerbukan buatan dan kastrasi pada tanaman atau bunga krokot. Yang pertama saya lakukan adalah saya pilih satu tanaman bunga krokot tersebut sebagai induk betina. Kemudian bunga tersebut saya kastrasi atau bedah dengan membelah sedikit bagian mahkota bunga, namun secara perlahan-lahan agar tidak mengganggu bagian dalam bunga krokot. Kemudian saya ambil lagi satu krokot sejenis. Saya melakukan pengambilan serbuk sarinya dengan menggunakan ujung sendok yang berbahan plastik secara perlahan-lahan atau pelan-pelan yang ada di bagian kepala sari atau tepat di putik sari pada tanaman bunga tersebut. Kemudian serbuk sari yang saya ambil saya letakkan atau oleskan pada kepala putik pada bunga pertama yang sudah dibersihkan bagian benang sarinya. Setelah itu saya tutup kembali bagian bunga yang terkena belahan atau sobekan yang sudah saya letakkan serbuk sarinya pada kepala putik tersebut dengan menggunakan plastik atau dengan isolatif agar tidak merusak bagian-bagian bunga tersebut serta tidak masuk serangga dan kotoran, serta jauhi dari sinar matahari yang berlebihan dan curah hujan agar tidak mengganggu bagian-bagian bunga tersebut. Bunga tersebut adalah keterangan pada bunga krokot yang saya lakukan dalam penyerbukan buatan atau saya kastrasi. Alamat yang saya lakukan adalah atau lokasi tanaman tersebut yang saya lakukan tepat di Pasar Minggu kilometer 80 Kecamatan Kandis. Baiklah, terima kasih Pak. Itulah hasil presentasi saya hari ini. Silakan Helva Munte. Perkenalkan nama saya Helva Munte, PM 18710045. Kali ini saya akan mempresentasikan praktikum pemulihan tanaman yang ketiga, yaitu penyerbukan silang buatan. Di mana tujuan praktikum ini adalah untuk mempraktekkan penyerbukan silang buatan. Persilangan antar tanaman yang berpenyerbukan silang bisa terjadi secara alamiah dalam populasi. Berbeda halnya dengan penyerbukan silang buatan yang terjadi hanya karena buatan pemulihan tanaman, yaitu dengan cara mengambil serbuk sari dari tanaman pilihan, kemudian serbuk sari tersebut ditaburkan ke putik tanaman betina yang sudah reseptif. Pada praktikum ini, alat dan bahan yang digunakan adalah pinset atau sendok. Kemudian bahan yang saya gunakan adalah tanaman Bougainville Afterglow dan Bougainville Bambino Baby Alison. Bunga Bougainville Afterglow dengan menggunakan pinset. Mengapa dengan menggunakan pinset? Karena pada tanaman Bougainville ini sangat kecil letak putiknya, sehingga membutuhkan alat yang kecil juga sehingga nanti serbuk sarinya bisa diambil. Kemudian serbuk sari yang telah diambil tadi diletakkan pada putik bunga Bougainville Afterglow. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih, Pak. Ya, mantap Helva Munte. Semoga persilangan itu berhasil. Dan meskipun selesai praktikum kita nanti, tetaplah amati apakah memang terjadi penyerbukan silang itu. Caranya adalah bijinya itu nanti kamu tanam apa yang terjadi, apa yang muncul. Bisa Helva? Baiklah, kalau begitu tidak ada lagi yang mau presentase. Saya senang bahwa ada yang... Saya, Pak. Ya, siapa? Itu Pak, Paja mau presentasi Pak. Ya, silakan Paja. Saya bisa Pak dari kita Pak.
Oh, Paja, ya. Silakan Paja, silakan Paja. Selamat sore Pak. Ya. Saya mempresentasikan praktikum 1-2-3 saya. Yang pertama saya presentasikan praktikum 1-2 tentang bunga kertas. Cara menumbuhkan bunga kertas oleh manusia. Pertama, menumbuhkan bunga kertas dengan menggunakan satu bunga kertas yang punya warna sama, dan kedua penyerbukan bunga kertas dengan kedua bunga yang berbeda. Saya melakukan persilangan antara bunga yang berwarna putih dengan berwarna merah, Pak. Baru pada praktikum yang ketiga saya menggunakan sampel bunga kembang batu. Penyerbukan yang saya lakukan di sini dengan menggunakan pinset. Saya mengambil serbuk sari yang saya ambil tadi, saya tempelkan secara perlahan ke putih hingga menempel sempurna. Lalu saya lakukan penyerbukan dengan secara manual. Saya melakukannya tepat di sebelah gereja di Rantau Rapat, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Itulah beberapa presentasi saya, Pak. Ya, terima kasih Paja. Ada kemajuan sama si Paja ini. Makasih. Manik, Heriwanto Syahputra Manik, silakan. Baik, kenalkan nama saya Heriwanto NPM 18710013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum saya yang ketiga, yaitu saya mengambil sampel bunga kertas atau bunga bougainville. Saya melakukan percobaan pada bunga kertas yang berwarna putih dan bunga yang berwarna oranye. Yang berwarna putih sebagai induk betina atau putih, dan yang berwarna oranye saya buat sebagai benang sari atau induk jantan. Di sini saya melakukannya yaitu dengan mengambil benang sari dari tanaman yang berwarna oranye, kemudian meletakkannya ke kepala putih atau induk betina dengan menggunakan pinset pada bunga kertas, tetapi memiliki bunga kertas yang sejenis. Baik Pak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya. Jalan Singkil Rimo, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Manik. Sehat kau Manik? Sehat Pak. Oke, baik. Tuhan. Ya, oke. Jadi tetap nanti Manik dan kawan-kawan karena sudah melakukan persilangannya, tetap mengikuti apakah terjadi pembentukan biji atau tidak. Kalau ada biji di bunga tersebut, tanam, kalian akan melihat turunannya apa. Tanam lagi mungkin sampai F2, akan terdapat turunan yang sangat menarik. Saya dengar tadi beberapa kalian melakukan persilangan dengan ciri yang berbeda, bunganya berbeda, atau ciri lain yang berbeda. Ya, jadi kita berharap turunannya akan berbeda-beda pula. Silakan Sistu. Ya Pak, saya mau mempresentasikan praktikum yang ketiga Pak, persilangan. Yang saya lakukan persilangan antara tanaman cabai rawit dan cabai merah keriting. Cabai rawit sebagai bunga jantan dan cabai merah keriting sebagai bunga betina. Cara pengambilan bunga betina dengan korek kuping, saya lakukan pengambilan serbuk sarinya dengan korek kuping dan saya tempelkan ke dalam kepala putih melalui korek kuping tersebut dan mengoleskan korek kuping tersebut yang mengandung serbuk sari tersebut ke kepala putih. Dan praktikum ini saya lakukan di Desa Hutana Godang, tepat di belakang rumah saya, Kecamatan Perbatua, Kabupaten Tapanuli Utara. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Rosi Barani. Sehat-sehat kau sana? Sehat Pak. Ya. Dengan pada praktikum yang ketiga, pertama-tama saya menyiapkan dua bunga, yaitu bunga Kamboja atau Pluvia rubra. Yang pertama saya menyiapkan sendok untuk sebagai alat mengambil benang sari dari bunga jantan. Lalu saya taburkan benang sari tersebut di atas kepala putih betina. Begitu saya Pak. Ya, dengan apa kau ambil benang sarinya tadi?
Serbuk sarinya dengan apa kau ambil? Menggunakan sendok yang kecil, Pak. Sendok. Lalu kau tutup nggak bunganya atau bagaimana? Karena Saya mengambil benang sari kecil, Pak. bunga Kamboja itu ada berbunga nggak yang kecil? Gimana, Pak? Bunga Kamboja ada di halaman rumahmu. Di mana rumahmu? Ada, Pak, di pekarangan rumah saya. Di mana rumahmu? Di Bandar Purba, Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Mujua-jua, Gabriel. Joshua, Pak. Ya, oke. Silakan Olaura Domingo Silain. Ya, kurang kuat suaramu, Laura. Kurang kuat suaramu. Selamat sore. Saya Laura Silain, PM 18710047. Saya ingin mempresentasikan hasil praktikum saya yang ketiga, yaitu persilangan. Saya ambil sampel yaitu pada bunga kertas pensil ungu dan merah jambu. Persilangan bunga ini disebut dengan perkawinan antara satu bunga dengan satu bunga yang lain. Saya melakukannya dengan menggunakan pincet untuk mengambil campur sari dari bunga berwarna ungu, dan saya menuliskannya itu pada bunga berwarna merah jambu. Saya melakukan praktik ini di Jalan Makmur Gang Sepakat, Ciborong-Borong, Kecamatan Ciborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Terima kasih. Para sahabat sekalian, terima kasih Anda telah menonton tayangan ini dengan selesai sepenuhnya. Mohon jangan lupa mengklik subscribe, like, dan share. Terima kasih bahwa Anda telah mengklik subscribe. Salam Kofi.